Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar pagi ini anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Oke, kita masuk pada materi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam bab keempat, dengan judul lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, yaitu melalui pendekatan saintifik peserta didik kelas 8. Satu, akan dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah. Yang kedua, menyebutkan macam-macam sholat sunat berjamaah. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam sholat sunnah munfarid. Dan yang keempat, menjelaskan pengertian sholat sunnah munfarid. Itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian sholat sunnah. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Ibadah sholat ini bahkan diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun dalam keadaan sedang sakit. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu, atau disebut juga dengan sholat nawafil atau sholat nafilah, yang merupakan pahala sholatnya sebagai pelengkap daripada sholat fardu. Dan macam-macam sholat sunnah, ya, berdasarkan tata cara pelaksanaannya, sholat sunnah dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat sunnah berjamaah itu sendiri adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, dan sholat sunnah jenis ini statusnya hukumnya adalah muakkad, sangat dipentingkan oleh Nabi SAW. Dan contoh sholat sunnat yang dilakukan secara berjamaah adalah dua sholat id, yaitu sholat idul fitri, idul adha, sholat tarawih, sholat istisqa, khusuf dan khusuf. Kemudian yang kedua, pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid, dan status hukumnya adalah ada yang muakkad, ya, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat tahajud, itu ada yang muakkad. Kemudian ada pula yang status hukumnya sunnah biasa, ghairu muakkad. Dan contoh daripada sholat sunnah yang munfarid atau yang dikerjakan sendiri-sendiri adalah sholat tahiyatul masjid, ya, sholat duha, sholat witir, dan lain sebagainya. Sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, ya,
adalah sebagai berikut. Ya, pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, tiga sholat khusuf ya, gerhana matahari, yang keempat sholat khusuf gerhana bulan, dan yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sholat Idul Fitri itu sendiri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Waktu melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari pagi hari pada tanggal 1 Syawal. Dan hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, ya, sangat dianjurkan. Kemudian sholat Idul Adha, ya. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban pada pagi hari di tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Waktu melaksanakan sholat Idul Adha adalah sesudah terbit matahari pagi hari pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, ya, sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Waktu melaksanakannya itu mulai terjadi gerhana matahari sampai matahari kembali ke ufuk seperti semula. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Cara melaksanakan sholat kusuf itu sholat gerhana dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 4 kali ruku, yaitu pada rakaat pertama sholat setelah melakukan gerakan ruku dan i'tidal kemudian membaca surah Al-Fatihah lagi, lalu ruku i'tidal kembali, setelah itu sujud sebagaimana biasa. Niatnya adalah usolli sunnatal kusufi rakataini ta'ala lillahi ta'ala. Saya berniat, ya, salat sunnat kusuf, ya, atau gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian salat khusuf gerhana bulan. Salat sunnah khusuf adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan, dan waktu melaksanakan salat sunnah khusuf ini ketika mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan kembali utuh seperti semula. Hukum melaksanakan salat khusuf adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Cara melaksanakan salat khusuf atau gerhana bulan adalah dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 4 kali ruku, yaitu pada rakaat pertama setelah melakukan gerakan ruku dan i'tidal kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi, lalu ruku dan i'tidal kembali, setelah itu sujud sebagaimana biasa. Ya, niatnya adalah usolli sunnatal lil kusufi asy-syamsi rakataini lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat adalah salat sunnat, salat istisqa atau salat meminta hujan. Adalah salat sunnah yang dikerjakan bertujuan untuk meminta atau memohon turunnya hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, maka umat Islam disunahkan melaksanakan salat istisqa. Tata cara melaksanakan sholat sunnat istisqa ini sama halnya dengan tata cara sholat id, namun khatib mengganti lafaz takbir dengan memperbanyak lafaz istighfar. Kemudian jenis sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri atau munfarid, dan yang dilakukan secara munfarid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat rawatib
Salat sunnah rawatib, kemudian salat sunnah tahiyatul masjid, kemudian salat sunnah istikharah. Ya. Apa itu salat sunnah rawatib? Ya, salat sunnah rawatib berasal dari kata rawatibah. Rawatib berarti dari kata rawatibah yang artinya tetap, menyertai atau terus menerus. Salat rawatib adalah salat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi salat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan ditinjau dari segi hukumnya, salat rawatib ini dibagi menjadi dua. Ada salat rawatib muakkadah, kemudian yang kedua salat rawatib ghairu muakkadah. Ya. Salat rawatib muakkadah adalah salat rawatib yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan salat rawatib muakkadah itu yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini yang digolongkan ke dalam rawatib muakkadah, sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian salat sunat rawatib ghairu muakkadah, yaitu salat sunat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan ghairu muakkadah adalah sebagai berikut. 1. 2 rakaat sebelum salat zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah. 2 rakaat sesudah salat zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ini yang ghairu muakkadah ya. Jika ditinjau dari waktu pelaksanaannya, salat rawatib dibagi menjadi 2, yaitu rawatib qabliyah adalah salat rawatib yang dikerjakan sebelum melaksanakan salat fardu. Rawatib ba'diyah adalah salat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah salat fardu. Kemudian yang kedua adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk, dengan tujuan untuk menghormati masjid. Salat sunnah ini merupakan rangkaian adab yang memasuki masjid. Dan ketika kita masuk masjid, tentu ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Cara melaksanakan salat tahiyatul masjid. Yang pertama berniat. Ya, niatnya seperti sunnah tahiyatul masjid rakataini lillahi ta'ala. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah al-fatihah dan seterusnya sampai salam. Kemudian salat istikharah. Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon atau meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang diantaranya 2 pilihan yang masih diragukan untuk memperoleh suatu keputusan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Salat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Ya, niatnya usalli sunnatal istikharah rakataini lillahi ta'ala. Berniat salat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya. Ada beberapa salat sunnah yang boleh dilakukan secara berjamaah dan juga boleh dilakukan dengan munfarid. Salat tarawih, ya. Salat witir, salat duha, salat tahajud, salat tasbih. Ya, salat tarawih perlu kalian pahami ya. Salat tarawih kadang disebut tarwih ya, tarawih adalah salat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada malam hari di bulan Ramadan. Dilaksanakan setelah salat isya sampai masuk waktu fajar ya.
Salat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20 atau beberapa pendapat ulama tentang jumlah rakaat. Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ini salat tarawih ya, ini salih sunnat tarawih rakaataini makmuman kalau makmum, imaman kalau imam lillahi ta'ala. Ya, saya niat salat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian salat witir. Apa itu salat witir? Salat witir adalah salat yang dilaksanakan pada waktu malam dengan bilangan ganjil, ya 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Adapun waktu melaksanakan salat witir adalah sesudah salat isya sampai menjelang fajar. Niatnya salih sunnatal witir salat rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dan hukum melaksanakan salat witir ini sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi ketika matahari sudah mulai naik sekitar 1 tombak, ya sekitar pukul 7 atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang salat zuhur. Niatnya ya salih sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Salat duha dapat dilakukan 2 rakaat atau paling banyak 12 rakaat. Kemudian salat tahajud. Nah, salat tahajud ini adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada sebagian waktu malam hari. Salat tahajud termasuk bagian dari qiyamul lail yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ini ada shalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Ya. Salat tahajud dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi ya. Kemudian salat tasbih adalah salat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak tasbih. Niatnya ada juga ini sholli sunnatat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Salat tasbih kerjakan sebanyak 4 rakaat, boleh dikerjakan siang atau malam. Dan perlu kalian ketahui bahwa salat sunnah itu ada hikmahnya. Ya, hikmahnya pertama disediakan jalan keluar dari segala permasalahan, menambah kesempurnaan salat fardu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup menjadi terasa nyaman, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak sekalian, itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai kesimpulan bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus melaksanakan salat fardu. Selain itu kita juga disunahkan melaksanakan salat sunnah tergantung kebutuhan kita ya. Kalau misalkan minta hujan namanya istisqa. Kalau lagi gerhana bulan, gerhana matahari ya. Kemudian ada salat hari raya, kemudian ada salat tahajud dan lain sebagainya. Pada intinya bahwa kita melakukan itu semua adalah bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya akhiri, saya akan berikan tugas dan saya harapkan tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Tugasnya hanya 4 soal ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan salat sunnah? Kemudian yang kedua, salat sunnah dibagi menjadi 2, sebutkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan salat sunnah munfarid? 4, tuliskan 3 macam salat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Ya, anak-anak sekalian, itu saja pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat bagi agama dan sesama. Kita tutup pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan tetap membaca buku, mengerjakan tugas, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.